Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulita Junianti, mahasiswa dari STIE Gizi Bisnis Kol Cabang Bekasi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen kualitas. Video yang akan saya buat yaitu akan membahas mengenai manajemen kualitas yang ada di dua bank berbeda, yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri. Disclaimer dulu ya teman-teman, jadi informasi yang saya dapat semuanya bersumber dari internet. Jika ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu apa sih yang nantinya akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu tahun berdirinya bank tersebut, terus manajemen kualitas yang ada di bank tersebut, serta kekurangan dan kelebihan bank tersebut, dan perbedaan antara kedua bank tersebut, serta nanti di terakhirnya ada kesimpulan dari saya. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai Bank BCA. Bank BCA merupakan bank swasta yang berdiri pada tanggal 21 Februari 1957. Kemudian manajemen kualitas yang ada di dalamnya yaitu pertama ada TQM atau Total Quality Management. Yang pertama yaitu ada fokus pada pelanggan, artinya BCA selalu berusaha untuk memahami, memenuhi, serta memberikan yang terbaik kepada nasabahnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada obsesi terhadap kualitas, artinya seiring berjalannya waktu BCA selalu memberikan pelayanan dan produk yang baik untuk nasabahnya. Selanjutnya yaitu ada kerjasama tim. Di sini kerjasama tim yang baik yaitu kerjasama tim yang dimana dari tingkatan paling atas maupun ke bawah mereka menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Terus yang terakhir yaitu ada perbaikan sistem secara berkesinambungan, artinya seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun Bank BCA selalu memperbaiki sistemnya mengikuti kemajuan teknologi pada saat ini. Selanjutnya yang kedua, manajemen kualitas yang ada di Bank BCA yaitu adanya proses kontrol. Proses kontrol ini lebih ke internal, yaitu kepada karyawannya, dengan cara yaitu mereka benar-benar yang pertama menyeleksi karyawan, artinya mereka tidak sembarangan memilih karyawan yang benar-benar berkualitas lah atau yang benar-benar pantas untuk menempati jabatan itu diseleksi secara benar-benar. Kemudian ada training. Training di sini yaitu Bank BCA memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan sebelum dan sesudah bekerja. Sebelum bekerja biasanya ada training selama 3 bulan. Di sini mereka belajar mengenai tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dan biasanya training setelah bekerja yaitu adanya training pelatihan menjadi kepemimpinan, training melayani nasabah, dan training lain-lainnya. Yang ketiga yaitu adanya penerapan Six Sigma pada Bank BCA. Yang pertama yaitu ada loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan di sini yaitu kepuasan pelanggan terhadap Bank BCA. Artinya nasabah selalu puas dengan pelayanan maupun produk yang ditawarkan oleh Bank BCA. Kedua yaitu adanya penawaran produk sebagai strategi promosi. Produk Bank BCA yaitu meliputi simpanan individu, pinjaman individual seperti KPR, KKB, dan KSM. Selanjutnya yaitu ada uang elektronik, kartu kredit, dan reward BCA. Terus selanjutnya yaitu ada mengembangkan solusi digital seperti sekarang adanya Klik BCA, M-Banking, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada pengawasan dan pemberian saran kepada direksi. Artinya setiap nasabah maupun karyawan yang berada di naungan direksi, mereka bebas memberikan pengawasan dan saran kepada direksi agar direksi selalu melakukan perbaikan gimana solusi terbaiknya untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu ada penerapan Kaizen di Bank BCA. Penerapan Kaizen ini lebih menitik beratkan kepada sumber daya manusia, artinya individu yang terpilih menjadi pegawai atau karyawan di Bank BCA yaitu benar-benar karyawan yang
memiliki keunggulan dan potensi di bidangnya, artinya tidak sembarangan individu bisa bekerja di Bank BCA. Selanjutnya yaitu ada program pelatihan dan pengembangan karyawan. Bank BCA memberikan program dan pelatihan pengembangan kepada karyawan agar karyawan bisa terus maju dan berkembang seiring berjalannya waktu sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Bank BCA maupun untuk pelayanan pada nasabahnya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan menggunakan Bank BCA. Yang pertama yaitu kenyamanan dan keamanan bertransaksi. Yang kedua, praktis, mudah digunakan dan banyak pilihan produknya. Terus yang ketiga yaitu mendapatkan keuntungan dari suku bunga, dan yang terakhir yaitu berkesempatan untuk mendapatkan undian berhadiah. Biasanya kan Bank BCA selalu memberikan event-event kepada para nasabahnya. Nah, dalam event tersebut biasanya ada kayak hadiah buat nasabahnya seperti kayak mobil atau tabungan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kekurangan menggunakan Bank BCA. Ada dua, yang pertama yaitu suku bunga banknya kecil, dan yang kedua yaitu biaya administrasi jika transfer beda bank lumayan cukup besar. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan oleh pemerintah pada tanggal 2 Oktober 1998. Kemudian ada manajemen kualitas pada Bank Mandiri. Yang pertama ada TQM. TQM di sini yaitu adanya fokus pada pelanggan. Artinya Bank Mandiri juga sangat memperhatikan para nasabahnya. Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga memberikan kebebasan bersuara kepada para nasabahnya, memberikan keluhan dan saran. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Artinya seiring berjalan waktu Bank Mandiri juga memperbaiki sistemnya sehingga mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Ketiga yaitu ada pemberdayaan karyawan. Artinya karyawan Bank Mandiri juga diberikan pelatihan dan pengembangan sehingga mereka selalu mengembangkan potensi pada diri mereka. Kemudian yaitu adanya desain produk dan jasa. Artinya seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, Bank Mandiri juga memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya. Dan yang terakhir yaitu komitmen manajemen. Artinya manajemen pada Bank Mandiri selalu berkomitmen pada visi dan misi mereka. Mereka tidak meninggalkan visi dan misi mereka seiring berkembangnya zaman. Artinya selalu komitmen terhadap visi dan misi yang telah mereka buat. Selanjutnya yaitu adanya quality of the source pada Bank Mandiri dengan menerapkan employee life cycle untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terbaik dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan serta sistem penilaian kepada pegawai dan evaluasi jabatan serta pengembangan karir pada pegawainya. Kemudian adanya penerapan customer satisfaction pada Bank Mandiri. Penerapan customer satisfaction ini lebih menitik beratkan kepada loyalitas pelanggan. Artinya kepuasan pelanggan terhadap Bank Mandiri itu sangat dipentingkan. Seperti contohnya memberikan layanan secara profesional. Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan kepada para nasabahnya seperti adanya cabang ATM di seluruh Indonesia, e-channel atau aplikasi elektronik pada media sosial seperti Livin by Mandiri dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kelebihan Bank Mandiri. Yang pertama yaitu jaringan ATM dan unit cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya ini sangat memudahkan bagi para nasabahnya. Kedua yaitu ada keamanan tabungan yang terjamin karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Kemudian praktis dan tersedia layanan digital seperti SMS banking, mobile banking, dan internet banking. Kemudian produk perbankannya sangat lengkap seperti simpanan, pinjaman, asuransi, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kekurangan Bank Mandiri yang pertama yaitu suku bunganya rendah, terdapat limit
pada saat transaksi, terdapat biaya layanan serta kendala layanan digital seperti gagal login dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada perbedaan Bank BCA dan Bank Mandiri. Sebenarnya perbedaannya tidak cukup signifikan karena kedua bank tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung nasabahnya lebih cocok dan nyaman menabung di mana. Perbedaan yang pertama yaitu dari segi permodalan. Bank Mandiri tentunya modalnya berasal dari pemerintah, sedangkan BCA berasal dari masyarakat karena merupakan bank swasta. Yang kedua yang akan saya jelaskan mengenai perbedaannya yaitu dari segi pelayanan. Mungkin kalian sudah pada tahu bahwa pelayanan di Bank BCA sudah cukup terkenal sangat baik. Terbukti dari semuanya, semua manajemen di dalamnya, sumber daya di dalamnya, pegawai di dalamnya, menteri para nasabahnya dengan cukup baik. Dengan sangat baik. Sedangkan di Bank Mandiri mungkin lebih di bawahnya, tetapi tidak kalah jauh karena di Bank Mandiri sekarang segi pelayanannya juga sudah baik. Itu saja sih perbedaannya mungkin dari segi permodalan dan pelayanan. Untuk hal lainnya saya belum bisa menjelaskan perbedaannya secara lebih rinci karena mungkin keterbatasan pengetahuan saya. Kesimpulan dari saya, dari manajemen kualitas di kedua bank tersebut, dari Bank BCA maupun Bank Mandiri, keduanya memiliki manajemen kualitas yang cukup baik. Artinya sudah baik. Mereka benar-benar menjalankan manajemen kualitasnya dengan baik seiring berkembangnya zaman, serta mereka selalu memberikan yang terbaik kepada para nasabahnya. Mungkin dari segi pelayanannya saja, Bank BCA lebih unggul daripada Bank Mandiri, tetapi untuk dari segi sistem digital dan lain sebagainya, mereka sama-sama memberikan yang terbaik dan sudah cukup memuaskan. Tapi pelayanannya juga menurut saya tidak kalah jauh sih, tergantung kebutuhan dan persepsi kalian masing-masing. Kalian boleh coba keduanya karena menurut saya keduanya sudah worth it untuk dicoba. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan informasi yang saya dapatkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.